Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wa yakadul ladzina kafaru la yuslikbunaka bi absarihim. La yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Wallahu a'lam bimuradih. Fajtabahu rabbuhu, maka memilih Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Faja'alahu, maka Allah menjadikannya minas sholihin, dari hamba-hamba Allah yang soleh. Wa yakadu, dan hampir, alladzina kafaru, orang kafir, la yuzliqunaka, menggelincirkan kau hai Muhammad, biabsarihim, dengan pandangan mereka, lamma sami'u, ketika mereka mendengar adzikra Al-Quran, wa yaquluna, mereka berkata, innahu, sesungguhnya Kangjeng Nabi, lamajnun, ada orang gila. Wa ma huwa, dan tidak ada itu Al-Quran, illa dzikrul alamin, kecuali sebagai peringatan buat semua alam. Hadirin anakku sekalian yang berbahagia, kalaulah kemarin kita menyampaikan bahasan bahwa apa alasan mereka orang musyrik, orang kafir tidak menerima ajakan Nabi? Apakah karena mereka dipinta oleh Kangjeng Nabi pembiayaan? Tentu Nabi tidak memintanya, karena Nabi tidak boleh menerima apapun ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, karena Nabi hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Atau am indahumul ghaibu fahum yaktubun, apakah mereka punya Lauh Mahfuz sehingga mereka bisa dengan menulis seenaknya sendiri? Tentu ini ada hal yang mustahil. Yang jelas mereka menolak ajakan Kangjeng Nabi, tidak mau mengikutinya, ada semata-mata faktor hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepada yang kau sukai, karena hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah, itu pun kepada siapa Allah kehendaki. Oleh karena itu mintalah kita kepada Allah supaya kita diberikan hidayah oleh Allah. Salah satunya doa kita, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, aku minta kepadamu ketakwaan, hidayah, terjaga diri saya dari keburukan, dan minta kepadamu ya Allah agar aku diberi kecukupan. Jadi 4 hal yang kita minta setiap pada sholat. Pertama, diberi hidayah.
2 ketakwaan, 3 kesucian, dan keempat adalah kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta hidayah. Ya Allah, saya minta ketakwaan. Ya Allah, saya minta kesucian. Ya Allah, saya minta agar diberi kecukupan. Dan sudah jelas kita doa sama Allah di akhir surat Al-Fatihah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya yang telah Kau berikan hidayah kepada mereka. Mereka sudah mendapatkan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bukan jalan yang telah Kau benci, dan bukan juga jalan orang yang hidupnya dalam keadaan sesat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga setiap pada salat kita minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Kau bengkokkan hati kami ya Allah setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berilah kami ya Allah dari Engkau langsung berupa kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Itu permintaan kita kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya kita ini dibuka hatinya, dibersihkan jiwanya, dimudahkan dapat hidayahnya. Ketika Allah berikan hidayah pada kita, maka semua ajaran Allah itu menjadi mudah. Tapi ketika Allah berikan kesesatan pada diri kita, terhadap Islam terasa berat, seperti beratnya kita mendaki ke gunung atau naik ke langit. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang akan berikan hidayah pada kita. Ketika Allah tidak memberinya, siapapun tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Oleh karena itu ahli surga mengucapkan syukur alhamdulillah ketika berada dalam surga. Apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur alhamdulillah kami dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah, pasti kita akan sesat dan tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah pada kami. Untuk itu syukuri alhamdulillah kepada Allah, kita dapat hidayah dari Allah. Maka itulah yang disebut nikmat tertinggi yang Allah berikan pada kita. Allah berikan hidayah. Dalam talabul ilmi pun mudah-mudahan jadi hidayah. Man izdada iman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'dan. Kalau kita tambah ilmu tidak tambah hidayah, maka akan semakin jauh dari Allah. Jadi ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan hari ini, semoga menjadi hidayah. Kalau kita dapat ilmu tidak tambah hidayah, maka bukan semakin dekat kita dengan Allah, tapi akan semakin jauh dari Allah. Oleh karena itu mintalah kepada Allah supaya kita diberi hidayah. Sikap manusia kepada Kangjeng Nabi macam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra, ada setengah-setengah.
pro tidak, kontra tidak. Maka bagaimana nasihat Allah pada Kangjeng Nabi? Termasuk nasihat juga kepada kita. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hud idza nada wa huwa makdzum. Sabarlah hai Muhammad atas kejadian dan peristiwa yang diterima oleh engkau. Karena itu semua ada takdir dari Allah, semua ada ketentuan dari Allah. Wala takun kasahibil hud. Jangan sekali-kali kamu seperti Nabi Yunus. Inada wa huwa makdum. Ketika dia memanggil Allah dalam keadaan dia sangat resah. Sampai akhirnya Nabi Yunus dimakan sama ikan, yaitu ikan yang sangat besar. Dia berada dalam perut ikan dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah. Kemudian apa yang dia mintakan sama Allah adalah supaya segera keluar dari perut ikan itu. Maka dia meminta sama Allah dengan doanya. Doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Inilah dzikir yang selalu dibaca oleh Nabi Yunus saat menerima ujian cobaan yang berat, sehingga dia harus sabar, tabah dan tawakal dengan cara berdoa sama Allah. Dengan doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Allah, kalau kita selalu membacakan doa ini, bukan hanya Nabi Yunus yang akan selamat, kita pun pasti akan diselamatkan Allah. Misalkan kita sedang menderita, menghadapi ujian berat, hidup dalam keadaan sempit, terjepit, maka bacalah ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sehingga Allah berfirman, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka Allah mengijabah kepada Nabi Yunus dan kami selamatkan Nabi Yunus dari segala kebingungannya. Dan kata Allah, yang akan diselamatkan dengan zikir tadi bukan hanya Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman. Oleh karena itu, ada yang mengijazahkan kepada kami, kalau sedang terhimpit dengan berbagai kesulitan, bacalah ini 11 kali setiap pada sholat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nanti kita akan dibebaskan dari penderitaan, akan dihilangkan dari segala kesulitan. Seperti halnya Allah memberikan kebebasan dari segala kesusah, dijauhkan dari segala kesedihan yang menimpa pada Nabi Yunus alaihissalam. Insya Allah kita pun akan diselamatkan seperti selamatnya Nabi Yunus, kalau kita selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka akhirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sabar sesuai dengan perintah Allah, fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hud idnada wa huwa makdum. Tentu Nabi Yunus di perut ikan, kalau tidak karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, pasti Nabi Yunus akan dilemparkan ke tempat yang kosong dalam keadaan hina dan tercela. Dilemparkan ke tanah yang sangat tandus dalam keadaan hina dan menderita.
Tapi tidak terjadi hal ini. Yang terjadi adalah justru Nabi Yunus diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan diberi hadiah dari Allah. Dikasih reward. Fatabahu rabbuhu fajalahu minas sholihin. Maka dijadikannya Nabi Yunus oleh Allah sebagai hamba yang soleh. Artinya selalu pertama hatinya hadir pada Allah, lidahnya selalu basah mengucapkan zikir kepada Allah, anggota badannya selalu taat pada perintah Allah, dan perilakunya sangat baik dan terpuji. Inilah yang dimaksud dengan hamba Allah yang soleh. Oleh karena itu, ujian dan cobaan betul-betul menjadi tangga untuk mencapai derajat kemuliaan. Ujian cobaan akan menjadi tangga untuk meningkatkan derajat lebih mulia daripada sebelumnya. Seperti halnya yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya diangkat oleh Allah dan digelari dengan minas sholihin, hamba Allah yang soleh. Tadinya karena apa? Karena kesal kepada umat yang diajak oleh beliau untuk iman, ternyata tidak iman. Untuk beramal soleh, tidak beramal soleh. Bahkan umat Nabi Yunus dalam keadaan menentang terang-terangan kepadanya. Maka beliau tidak sabar menghadapinya. Dia lari meninggalkannya. Sampailah di sebuah pinggir laut. Kemudian dia naik ke sebuah kapal. Di tengah kapal, karena kapal akan tenggelam, maka Nabi Yunus harus menenggelamkan diri demi keselamatan orang banyak. Nasib bagi Nabi Yunus adalah dimakannya oleh ikan. Ini sebetulnya hukuman dari Allah kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Sebagai pelajaran buat kita, bahwa kita harus tabah, sabar, tawakal. Tidak boleh punung menghadapi umat yang selalu menentang kepada kita. Seperti diperintahkan Allah kepada Kanjeng Nabi, fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah menghadapi umat, menghadapi masyarakat, menghadapi bangsa, menghadapi negara. Tidak boleh kita emosi, tidak boleh kita marah, tidak boleh kita putus asa. Nanti juga akan ada nikmat, rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan diberikan kemudahan. Fa inna ma usri yusran. Fa inna ma usri yusran. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wa tim bisolihati amalana. Ya Allah, mudahkan urusan kami, jembarkan dada kami, wa tim bisolihati amalana, dan perbaikilah akhir amal kami, menjadikan kami sebagai hamba yang husnul khotimah, jauh daripada su'il khotimah. Ini ada kejadian yang menimpa pada Kangjeng Nabi luar biasa, hebat dan dahsyatnya. Tapi kalaupun Nabi Yunus dimakan sama ikan, ini hanya jadi pelajaran saja bagi kita. Toh akhirnya Nabi Yunus diselamatkan. Dan memang Allah menjaga seorang nabi dari sesuatu yang tidak layak bagi seorang yang dimuliakan Allah. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin.
wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepada kau. Jadi artinya dakwahkan, ajakan yang telah Allah sampaikan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Inilah yang disebutnya sifat tabligh pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ilam taf'al, kalau kau Muhammad tidak menyampaikannya, tidak dakwah, tidak meneruskan perintah Allah, fama balagta risalata, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, berarti tidak amanah terhadap perintah. Namun demikian Kangjeng Nabi sudah melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. Hasilnya yang kita rasakan hari ini. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjagamu hai Muhammad dari segala reka perdaya manusia. Jadi artinya seorang nabi akan diprotek, dijaga oleh Allah langsung. Makanya beberapa kali percobaan untuk membunuh Kanjeng Nabi dari sikap jahatnya Abu Jahal, tidak ada satupun yang menderita bagi Kanjeng Nabi, karena Allah menyelamatkan Kanjeng Nabi. Dilempar dengan batu tidak sampai, dikejar mau dibunuh malah matanya Abu Jahal tersirami oleh abu dan debu sehingga tidak bisa melihatnya, dan terhalang pandangan Abu Jahal kepada sasarannya sehingga tidak bisa menembus sampai kepada badan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga Muhammad dari segala reka perdaya manusia yang jahat. Innallaha la yahdil qauma kafirin, sungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah pada kaum yang kafir. Karena kalau orang kafir itu diberi hidayah atau tidak, diberi peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan menerima. Kenapa? Sudah tertutup hatinya, sudah dilak jiwanya. Summum bukmun umjun fahum la yarji'un. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menolak kebenaran. Bisa-bisa Allah nanti mengunci hati kita sehingga kita tertutup sama sekali untuk menerima hidayah. Inilah kerugian yang paling berat yang akan kita alami nanti dalam hidup ini. Wa yakadu ladzina kafaru la yuzikunaka biabsarihim. Kalaupun orang-orang kafir itu hampir saja menggelincirkan Kanjeng Nabi dengan pandangannya. Artinya pandangan manusia itu, kata Nabi, bisa membuat orang mati dan binatang musnah. Innal ain la tadhulu rajula qabra wa jamala kidro. Sungguhnya mata itu bisa masukkan seseorang ke liang kubur dan unta kepada kidir, artinya kastrol. Jadi unta bisa mati, manusia jadi korban. Karena apa? Karena pandangan. Kalau saya sekarang menghipnotis, manusia bisa jadi korban karena pandangan, karena hipnotisnya. Ina aina latuli abi rajuli bi'nillah hatta yas'ada halikon tsumma yatahodda minhu. Sungguhnya mata itu bisa membujuk kepada seseorang dengan izin Allah, sehingga dia bisa terbang melayang-layang, kemudian dia menjatuhkan diri dari atas.
Makanya orang terkena hipnotis itu tidak sadar sampai akhirnya apapun yang dia miliki menjadi korban. Korban siapa? Korban orang yang jahat padanya. Karena Allah menjaga Kanjeng Nabi tidak sampai demikian. Ini yang disebut wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaganya dari kaperdaya jahatnya manusia. Itu Kanjeng Nabi tidak. Kenapa? Karena memang manusia itu kalau ada hati yang tidak bagus, hati yang jelek, dengan cara apapun dia lakukan untuk melawan, untuk membinasakan yang selama ini dia tidak sukai. Salah satunya adalah hipnotis, di mana mata itu bisa menjadikan seorang mati dan ontak menjadi korban. Tapi Kanjeng Nabi dijaga sama Allah, tidak sampai demikian. Hanya bagi kita bagaimana dengan hipnotis ini. Tentu bismillah dengan izin Allah kita selalu meminta sama Allah perlindungannya. Bagaimana caranya? Ya selalu hadir hatinya kepada Allah. Minimal kita selalu membaca Al-Fatihah, membaca awal surat Al-Baqarah sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Membaca ayat kursi, membaca akhir surat Al-Baqarah, membaca qul huwallahu ahad, al-mu'awwidhatain setiap ba'da salat. Insyaallah tidak akan terkena oleh hipnotis ini. Termasuk sihir dukun manapun tidak akan mental. Tapi tidak boleh sombong. Hanya Allah lah dengan izinnya akan menjaga dan memelihara diri kita. Terutama pada saat kita akan tidur. Siti Aisyah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi sebelum tidur itu membaca kulhu, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali, masing-masing ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuhnya 3 kali. Salah satunya ada menghilangkan penyakit dan menjaga diri kita daripada hipnotis tadi, dari sihir, dari orang-orang yang benci dan hasud kepada kita. Itu ada penjagaan supaya kita selamat, kita terjaga dan terpelihara. Kita tidak boleh hidup telanjang tanpa ada penjagaan. Jagalah diri kita dengan zikir sama Allah. Dukun manapun, sihir manapun tidak akan mental kepada kita kalau kita menjaganya dengan zikir pada Allah. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka itu mendengarkan ayat Quran, maka orang kafir mengatakan Nabi ada orang gila. Memang tuduhan gila pada Kanjeng Nabi bukan sekali 2 kali dalam Al-Quran, sering sekali. Karena nama gila itu adalah manakala sesuatu muncul yang berlainan dengan adat dan kebiasaan. Kalau misalkan di sini tempatnya adalah orang sudah berbuat jahat, kita tidak jahat, bahkan kita mengajak kepada mereka untuk tidak jahat, maka kita akan sebut orang gila. Di Arab dulu menyembah berhala, menghalalkan zina, judi, menghalalkan riba. Tiba-tiba Nabi melarangnya, maka akhirnya Nabi disebut orang gila. Makanya kalau semua manusia sudah gila, orang benar disebut gila. Oleh siapa? Oleh orang gila.
Makanya bagaimana manusia supaya tidak menuduh gila kepada kita? Jaga manusia untuk tidak gila. Bagaimana menjaga supaya tidak gila? Menjaganya supaya tidak gila adalah wa takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Supaya manusia tidak gila itu ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yad'una ila khair, mengajak kepada kebaikan, maksudnya pada Quran dan Sunnah. Ya'muruna bil ma'ruf, perintahkan kepada kebaikan. Artinya supaya mereka melakukan apa yang benar menurut akal dan syara. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, artinya menjauhi yang tidak sesuai dengan akal dan syara. Tugas kita itu yang tidak boleh kita berhenti. Kalau kiai ulama di pesantren mendidik santrinya, di majelis ta'lim mendidik jamaahnya, supaya mereka itu tidak menjadi orang gila. Kalau mereka sudah gila karena dibiarkan oleh kita, kita yang benar disebut gila. Maka tidak heran kalau Nabi disebutkan gila karena melakukan sesuatu yang tidak biasa di kalangan mereka. Wa quluna innahu lamajnun. Pada kata Allah Al-Quran itu wa ma huwa illa dzikrul alamin, hanya semata-mata peringatan buat semua alam. Al-Quran itu ada peringatan buat kita semua, untuk dijadikan pedoman buat kita, untuk selalu dijadikan referensi dalam segala kebaikan. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup utama buat kita. Tidak akan rugi orang dekat dengan Al-Quran. Bahkan kita akan rugi kalau jauh dari Al-Quran. Seperti disebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai segenap manusia, telah datang Al-Quran pada kalian sebagai pemberi nasihat, bimbingan, piwuruk. Al-Quran telah datang kepada kamu sebagai penyembuh dari segala penyakit. Al-Quran sudah datang pada kalian sebagai apa? Sebagai petunjuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Dan sudah datang pada kalian Al-Quran ada sebagai rahmat dan kasih sayang Allah pada kalian. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Al-Quran. In huwa illa dzikrul alamin liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan buat semua alam, bagi yang mau di antara kalian untuk hidup lurus. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Apa yang kamu inginkan tidak akan bisa mengalahkan yang diinginkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Qur'anul Majid fi Lauhi Mahfuz, itulah Al-Quran yang sangat agung yang terjaga di Lauh Mahfuznya. Oleh sebab itu, dzalika kitabul la raiba fi, inilah Al-Quran yang tidak ragu sedikit pun, hudan lil muttaqin, yang akan menjadikan petunjuk buat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesailah kita membahas tentang surat Al-Qalam. Maka insyaallah kita selanjutnya akan bahas surat Al-Muddathir. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di hari besok.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.